Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Oktaviani, mahasiswi S1 Kesehatan Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan, peminatan kesehatan lingkungan. Di sini saya akan memaparkan mengenai mekanisme terjadinya penyakit ISPA. Sebelumnya, saya akan membahas sedikit mengenai penyakit berbasis lingkungan. Apa sih penyakit berbasis lingkungan itu? Penyakit berbasis lingkungan adalah suatu kondisi patologis berupa kelainan fungsi atau morfologi suatu organ tubuh yang disebabkan oleh interaksi manusia dengan segala sesuatu di sekitarnya yang memiliki potensi penyakit. Adapun jenis penyakit berbasis lingkungan sebagai berikut. Yang pertama disebabkan oleh virus seperti ISPA, TBC paru, diare, polio, campak, dan kecacingan. Yang kedua disebabkan oleh binatang seperti flu burung, pes, antraks. Dan yang ketiga disebabkan oleh vektor nyamuk, diantaranya demam berdarah, cikungunya, dan malaria. Selanjutnya yaitu infeksi saluran pernapasan akut. Infeksi saluran pernapasan akut atau dikenal dengan ISPA merupakan singkatan dari infeksi saluran pernapasan akut. Istilah ini diadaptasi dari istilah dalam bahasa Inggris Acute Respiratory Infection atau ARI. Penyakit infeksi akut yang menyerang salah satu bagian dan atau lebih dari saluran napas, mulai dari hidung, saluran atas, hingga alveoli, saluran bawah, termasuk jaringan aneksanya seperti sinus, rongga telinga tengah, dan pleura. Istilah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA meliputi 3 unsur, yakni infeksi, saluran pernapasan, dan akut, di mana pengertiannya sebagai berikut. Yang pertama, infeksi adalah masuknya kuman atau mikroorganisme ke dalam tubuh manusia dan berkembang biak sehingga menimbulkan gejala penyakit. Yang kedua, saluran pernapasan adalah organ mulai dari hidung hingga alveoli beserta organ aneksanya seperti sinus-sinus, rongga telinga tengah, dan pleura. Kemudian, infeksi akut adalah infeksi yang langsung sampai dengan 14 hari. Batas 14 hari diambil untuk menunjukkan proses akut, meskipun untuk beberapa penyakit yang dapat digolongkan dalam ISPA, proses ini dapat berlangsung lebih dari 14 hari. Trias epidemiologi penyakit ISPA. Dalam segitiga epidemiologi menggambarkan hubungan 3 komponen penyebab penyakit, yaitu host, agen atau agent, dan lingkungan atau environment. Sakit terjadi karena interaksi antara agent, host, dan environment. Berdasarkan segitiga epidemiologi tersebut, kejadian penyakit ISPA adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor penyebab atau agent merupakan penyakit penyebab ISPA yaitu bakteri, virus, jamur, dan protozoa. Penyebab tersering adalah bakteri Streptococcus pneumoniae dan Haemophilus influenzae tipe B. Yang kedua, faktor manusia atau host. Biasanya manusia atau pasien. Host dalam faktor resiko ISPA pada balita meliputi umur, jenis kelamin, status gizi, defisiensi vitamin A, ASI eksklusif, dan berat badan lahir. Kemudian yang terakhir, faktor lingkungan atau environment merupakan semua faktor di luar individu yang dapat berupa lingkungan fisik, lingkungan biologis, lingkungan sosial, dan lingkungan ekonomi. Faktor lingkungan yang menjadi faktor risiko ISPA antara lain faktor lingkungan fisik rumah dan sosial ekonomi orang tua. Faktor risiko lingkungan yang berpengaruh terhadap penyakit ISPA. Yang pertama, rumah. Rumah merupakan struktur fisik di mana orang menggunakannya untuk tempat berlindung yang dilengkapi dengan fasilitas dan pelayanan yang diperlukan.
perlengkapan yang berguna untuk kesehatan jasmani, rohani, dan keadaan sosialnya yang baik untuk keluarga dan individu. Kemudian yang kedua, kepadatan hunian. Kepadatan hunian seperti luar ruang per orang, jumlah anggota keluarga, dan masyarakat diduga merupakan faktor risiko untuk ISPA. Yang ketiga, ventilasi. Udara yang bersih merupakan komponen utama di dalam rumah dan sangat diperlukan oleh manusia untuk hidup secara sehat. Sirkulasi udara berkaitan dengan masalah ventilasi. Yang keempat, suhu dan kelembaban. Suhu dan kelembaban dalam rumah sangat berkaitan erat dengan adanya ventilasi. Dengan penempatan ventilasi yang baik dan luas yang cukup, maka akan terjadi gerak angin dan pertukaran udara bersih yang lancar. Proses ini akan mengurangi kelembaban udara dan suhu udara di dalam ruangan. Yang kelima, jenis lantai dan dinding. Salah satu syarat rumah yang baik yang harus dipersiapkan agar memenuhi syarat kesehatan antara lain jenis lantai kedap air dan mudah dibersihkan. Dinding mempunyai ventilasi, bahan kedap air dan mudah dibersihkan. Lantai yang memenuhi syarat adalah yang terbuat dari ubin dan keramik, sedangkan yang terbuat dari tanah tidak memenuhi syarat kesehatan. Yang keenam, kebiasaan merokok. Pada keluarga yang merokok, secara statistik anaknya mempunyai kemungkinan terkena ISPA 2 kali lipat dibandingkan dengan anak dari keluarga yang tidak merokok. Kemudian yang terakhir, polusi udara. Diketahui bahwa penyebab terjadinya ISPA dan penyakit gangguan pernapasan lain adalah rendahnya kualitas udara di dalam rumah ataupun di luar rumah, baik secara biologis, fisik maupun kimia. Proses patogenesis penyakit ISPA. Dalam mekanisme atau proses terjadinya penyakit ISPA, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu sumber keberadaan agen penyebab, wahana lingkungan sebagai media penularan, kontak atau pajanan terhadap host, dan kemampuan tubuh untuk melakukan metabolisme agen yang telah masuk untuk menentukan kondisi sakit atau tidak sakit, yang dikenal dengan teori simpul. Sumber agen pada penyakit ISPA dapat berupa bakteri, virus, atau polutan udara. Sumber agen berupa bakteri dan virus dapat berasal dari lingkungan rumah yang tidak baik, atau dapat berasal dari orang lain yang menderita penyakit ISPA. Sementara agen berupa polutan udara dapat bersumber dari aktivitas manusia di dalam rumah seperti memasak, merokok, menggunakan obat nyamuk bakar, atau aktivitas manusia di luar rumah yang menyebabkan timbulnya emisi kendaraan, emisi pabrik, gas buangan dari tempat sampah atau kandang ternak yang selanjutnya akan memasuki lingkungan udara. Percikan air liur merupakan media bagi agen penyakit untuk dapat menularkan penyakit ini. Dalam proses penularannya, penyakit ini dapat terjadi akibat terpapar oleh agen penyebabnya, baik terjadi kontak langsung antar permukaan badan dan perpindahan mikroorganisme dari orang yang terinfeksi ke orang sehat yang rentan, maupun melalui benda perantara yang terkontaminasi dan memindahkan agen penyebabnya. Cara ini dikenal dengan transmisi kontak. Selain transmisi kontak, penularan penyakit ini juga dapat terjadi melalui transmisi droplet. Terjadinya batuk, bersin, dan berbicara dari orang yang terinfeksi merupakan sumber droplet agen penyebab ISPA. Droplet yang mengandung mikroorganisme penyebab ISPA jika tersembur dalam jarak dekat kurang dari 1 meter melalui udara dan terdeposit di mukosa mata, mulut, hidung, tenggorokan, atau faring orang lain, maka selanjutnya agen tersebut akan menyerang sistem pernapasan manusia. Pada fase ini, maka agen penyakit telah masuk ke dalam tubuh host.
Jika masih berada dalam saluran pernapasan atas, maka akan menimbulkan reaksi berupa peradangan yang memicu terjadinya gejala ringan yang diawali dengan panas atau demam, tenggorokan sakit, nyeri nelan, pilek, dan batuk. Jika telah memasuki saluran pernapasan yang lebih dalam, maka agen dapat menyerang paru-paru dan menyebabkan timbulnya nanah atau pus dan cairan yang memenuhi alveoli, sehingga terjadi sesak napas, mengi, atau kesulitan bernapas. Karena kesulitan dalam penyerapan oksigen, hal ini menyebabkan berkurangnya kemampuan paru-paru untuk mengembang, sehingga tubuh bereaksi dengan adanya pernapasan yang cepat untuk menghindari terjadinya hipoksia. Jika keadaan ini semakin memburuk, paru akan bertambah kaku dan timbul tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam. Pada fase ini, maka host telah berada pada kondisi sakit ISPA. Jika hipoksia atau sepsis infeksi menyeluruh terjadi, dapat berisiko untuk terjadinya kematian. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.